Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak nampak ceria semuanya, nampak bersemangat semuanya. Kita siap untuk belajar pada hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya supaya kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mulai belajar dengan berdoa dulu, ya. Nah, berdoanya akan dipimpin oleh Mas Ketua Kelas, Mas Dimas, ya, dipimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Dimas. Oke, alhamdulillah setelah berdoa, Ibu absen dulu ya anak-anak. Dimulai dari absen yang pertama. Mas Abdi ada, Mas Dimas ada, dan seterusnya sampai terakhir. Sepertinya hari ini masuk semua. Alhamdulillah anak-anak pada sehat semua, ceria semua, dan kita akan mulai pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitar kita. Subtema 1, aneka benda-benda yang ada di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengidentifikasi informasi dari teks bacaan yang nanti akan kalian bacakan. Kemudian siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Kemudian siswa dapat mengelompokkan benda-benda sesuai dengan sifat fisiknya. Siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit 2 satuan baku yang tepat. Kemudian siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk, pola irama sederhana, dan yang terakhir siswa dapat memeragakan pola irama sederhana dengan tepat. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, tentunya anak-anak pernah menemukan banyak sekali hal di sekitar kita, baik itu benda maupun non-benda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang benda dan non-benda di sekitar kita yang nanti tentu saja kita akan pelajari bersama. Yang pertama, mari kita amati gambar yang sudah Ibu sediakan. Nah, dari gambar tersebut, mari kita amati benda mana yang berawalan huruf S. Ya, coba dari 3 gambar ini, siapa yang mau nyoba? Yang pertama, yang berawalan huruf S, ada tidak? Ya, Mas Dimas, coba. Apa itu? Sapu, pinter, sapu. Nah, sapu itu adalah benda padat, pinter. Terus yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Ya, gambar minyak. Nah, kalau minyak itu kira-kira benda apa? Pinter semuanya. Minyak itu benda cair. Nah, yang terakhir itu kira-kira gambar apa? Iya, itu gambar asap ya, anak-anak. Asap itu adalah benda gas. Oke. Nah, sip. Kemudian, anak-anak, mari kita buka buku paketnya. Bawa semua, nggih? Ya, yuk dibuka semuanya. Buku paket tema 3 halaman 2, nggih. Coba teksnya yang judulnya benda-benda di sekitar kita dibaca dulu. Ada yang mau bacain? Ya, boleh Mbak Nabila. Coba dibacain dulu. Ya, Mbak Nabila dibaca dulu. Nah, sip sekali, jelas sekali yang membaca ya. Nah, anak-anak, dari yang tadi sudah dibacakan Mbak Nabila, ya, anak-anak tahu tidak sifat fisik benda?
Nah, kira-kira dari yang dibaca kita tadi, sifat fisik benda itu apa? Ya, Mas Rafif mau nyoba? Ya? Aduh, kurang tepat jawabannya. Kalau Mas Dimas, tahu nggak? Oke, bagus. Sifat fisik benda, Mas Dimas melengkapi ya. Dari jawaban Mas Dimas dan Mas Rafif tadi, kita bisa simpulkan bahwa sifat fisik benda adalah sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dan dapat diamati oleh indera manusia. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan dirasa. Benda dapat diidentifikasi sifat fisiknya melalui bentuk, ukuran, kekerasan, warna, kekuatan, dan lain-lain. Sudah jelas ya anak-anak? Bagus, alhamdulillah jelas semuanya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak, ibu punya gambar lagi. Coba diperhatikan gambar-gambarnya. Nah, kira-kira ada yang bisa mengelompokkan nggak benda-benda tersebut berdasarkan kelompok benda padat, cair, dan gas? Ada yang bisa? Pinter, semuanya angkat tangan, berarti semuanya bisa ya. Sebutkan dulu benda padatnya itu apa saja yang benda padat. Ya, bagus, meja, kursi ya, bagus semuanya ya. Mbak Indah mau nyoba? Ya, apa itu? Sip, bagus, kursi, meja ya. Terus yang benda cair yang mana? Ayo, Mas Taufik. Ya, pinter. Nggih, Mas Taufik juga bisa menyebutkan benda-benda cair. Minyak goreng tadi, oli, ya, bapaknya sok benerin anu ya, nemu oli, nggih. Terus yang benda gas. Nah, gas kira-kira yang mana? Gas. Ya, tadi kayak asap, bagus. Nah, baiklah, berarti anak-anak sudah bisa mengelompokkan benda-benda sesuai ciri fisiknya, nggih? Ya, terima kasih, bagus. Selanjutnya, kita belajar tentang ukuran sebuah benda. Ya, coba Mbak Tiara sama Mbak Indah berdiri. Ya, teman-teman, kita perhatikan ya, Mbak Indah sama Mbak Tiara kira-kira tinggi siapa? Iya, tinggi Mbak Indah dibandingkan Mbak Tiara ya. Nah, boleh duduk lagi Mbak Tiara sama Mbak Indah ya. Tadi Mbak Indah kira-kira tingginya sekitar 130 cm ya. Jaraknya segitu, kira-kira Mbak Tiara tingginya 125 cm ya. Nah, tinggi badan kita itu bisa kita ukur menggunakan alat ukur pitameter ya. Terus kemudian bisa diketahui bahwa satuan panjang itu juga bermacam-macam ya kan. Tadi tinggi badan itu bisa dengan sentimeter ya kan, ada meter, ada juga kilometer. Nah, contoh alat ukur panjang baku itu adalah pitameter. Pitameter itu yang biasa buat ngukur baju di penjahit-penjahit itu ya. Ibunya Mbak Tiara kan penjahit, itu yang biasa buat ngukur ibunya. Itu namanya pitameter, bisa untuk mengukur tinggi badan. Ini kita juga punya penggaris. Penggaris ini buat mengukur panjang benda di sekitar kita, nggih. Ada juga ini, ya. Ini biasanya dipakai pak tukang itu, nggih. Nah, ini contoh alat ukur panjang. Nah, coba dari yang barusan Ibu jelaskan, satuan panjang yang kita gunakan buat mengukur tingginya Mbak Tiara sama Mbak Indah tadi, kira-kira apa satuannya? Bagus, sentimeter ya. Berarti anak-anak sudah jelas nggih? Satuan panjang untuk mengukur benda itu tadi bisa sentimeter, meter, atau kilometer ya. Bagus. Selanjutnya kita akan belajar tentang
bentuk pola irama. Sederhana ya. Sebelumnya kita bermain game dulu ya anak-anak. Nah nanti ibu beri teka-teki, nanti anak-anak yang menjawab. Ibu berikan ciri-ciri sebuah benda, anak-anak menebak. Okay? Nah coba nanti yang bisa ibu kasih hadiah ya. Kita mulai ya. Cluenya sejenis alat musik, kemudian terbuat dari logam, bentuknya segitiga dan digunakan dengan diketuk. Ayo, apa? Ada yang tahu? Mas Dimas? Icik-icik? Wah, icik-icik. Icik-icik bukan ya. Bagus, sudah berani menebak. Tapi bukan icik-icik ya, Mas. Yang lain ada yang tahu? Bentuknya segitiga. Segitiga itu apa? Ya, Mbak Nabila? Iya, bagus. Triangle, nggih. Triangle. Nah, triangle itu adalah salah satu alat musik ritmis, ya. Ada yang tahu alat musik ritmis itu apa? Belum tahu ya? Ya, alat musik ritmis itu adalah alat musik yang tidak bernada tapi dapat menghasilkan irama lagu. Ya, contohnya triangle tadi. Ya, bagus. Nanti Mbak Nabila dapat pensil 1 dari Bu Guru ya. Nah, ya kita lanjutkan. Tadi triangle nggih. Terus ada yang tahu lagi contoh alat musik ritmis? Ya. Ya, jadi alat musik ritmis itu selain triangle ada tamborin. Ya, yang disebut icik-icik tadi sama Mas Dimas itu tamborin, nggih. Terus ada kendang. Ya, yang buat dangdutan itu, ya. Terus rebana yang sok ikut di masjid, rebanaan, ya. Terus sama yang buat icik-icik itu yang kayak isinya pasir itu namanya marakas. Nggih, itu adalah contoh-contoh alat musik ritmis, nggih. Nah, setelah tahu alat musik ritmis, kita coba belajar pola irama ya, anak-anak. Nah, coba kita belajar pola irama sederhana. Ya, anak-anak nanti bisa menepuk dengan kencang dengan 5 atau 10 tangan kita. Itu yang kencang. Itu ketukan yang pertama atau pola irama pertama. Pola irama kencang. Yang kedua, pola irama sedang itu menggunakan 2 jari. Tuh, gitu. Yang terakhir, pola irama lemah itu menggunakan 1 jari. Tuh, gitu, nggih. Bisa kita coba? Nah, yuk kita coba dulu semuanya. Pola irama kencang. 1, 2, 3. Ya, pola irama sedang pakai 2 jari. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir pola irama lemah pakai 1 jari. 1, 2, 3. Tuh. Nah, bisa dirasakan ya pola irama yang kencang itu bagaimana, sedang itu bagaimana, dan lemah itu bagaimana. Ya, anak-anak sudah memahami materi kita hari ini tadi ya. Nah, tugas anak-anak untuk hari ini adalah isilah kolom yang sudah ibu buat ya. Nah, itu nanti diisi dengan sifat benda ya, dikelompokkan ke dalam sifat-sifat benda. Yang kedua, sebutkan alat ukur panjang yang biasa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan coba dikerjakan dulu nggih. Pelan-pelan dan sungguh-sungguh. Yang teliti mengerjakannya, jangan buru-buru. Ya, Ibu beri waktu 15 menit nggih. Ya, baik, silahkan dikerjakan dulu. Ya, sudah selesai anak-anak? Oh iya, Mas Dimas kurang sedikit. Ditunggu sebentar. Ya. Sudah selesai semua? Baik, sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, sekarang kita bahas ya. Nah, benda-benda yang termasuk benda padat
adalah apa saja tadi? Ya, meja, kursi, sapu, ember, buku, ya termasuk pensil. Iya sih, bagus. Semuanya benar nggih? Ya, terus benda-benda yang termasuk benda cair adalah sip, ada minyak, oli, bensin, nggih. Yang termasuk benda gas apa saja? Ya, ada asap, kabut, angin, ya. Bagus, ya. Tadi pada saat mengerjakan, Ibu tadi perhatikan ada yang sudah betul semua memasukkannya, ya, mengklasifikasikannya, tapi ada yang masih kurang sedikit, ya. Ya, kalau awan itu, Mas Rafif ya, kalau awan itu bukan padat, tapi masuknya benda gas, nggih. Nggak apa-apa ya, belajar lagi, nggih. Nah, terus setelah itu semuanya sudah bagus ya, sudah bisa nggih? Ya, sip. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Nah, dari mulai mengidentifikasi sifat benda, kemudian juga belajar alat ukur panjang, juga belajar ketukan pola irama sederhana, nggih. Semoga anak-anak sudah jelas semua dan semoga juga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Nah, yang terakhir sebagai tindak lanjut kita untuk pelajaran hari ini, nah, Ibu beri tugas anak-anak di rumah, nggih. Ya, jadi silahkan buka buku paketnya halaman 5, ya. Nah, nanti anak-anak melengkapi tabel sifat fisik benda, nggih. Ini yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi anak-anak pasti bisa, ya. Terus besok akan dikumpulkan pertemuan yang akan datang, nggih. Paham, nggih? Ya, pintar, sudah paham semuanya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Nah, jadi pertemuan yang akan datang juga yang semangat ya. Kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu, ya. Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan hari ini dengan menyanyikan lagu Sayonara dulu ya. Baru setelah itu berdoa. Oke? Nah, baiklah kalau gitu kita mulai lagu Sayonaranya ya. Oke, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Ya, terima kasih. Nah, Mas Ketua Kelas, Mas Dimas bisa memimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.